Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas Rek A 01 TPLP 014 mau mempresentasikan tentang komponen-komponen dasar pada komputer. Di sini kami 5 anggota. Yang pertama Abdul Aziz, kedua ada Abdul, yang ketiga Abi Nurbatin, keempat Alvina Febrianti, dan di slide dong. Pengertian dasar komputer. Komputer berasal dari kata computare yang artinya menghitung. Secara bahasa, komputer didefinisikan sebagai alat yang melakukan proses perhitungan aritmatika. Komputer terdiri dari 3 elemen, yaitu ada hardware. Hardware itu perangkat keras, seperti prosesor, hard disk, RAM, CPU, dan motherboard. Yang kedua ada software. Software itu perangkat lunak, seperti aplikasi-aplikasi dan juga sistem operasi yang bekerja sesuai perintah yang diberikan oleh brainware. Brainware itu pengguna. Dan di slide. Pengertian menurut para ahli. Menurut Robert Habsburg, pengertian komputer adalah suatu alat elektronik yang mampu melakukan beberapa tugas, yaitu menerima input, memproses input sesuai dengan instruksi yang diberikan, menyimpan perintah-perintah dan hasil pengolahannya, serta menyediakan output dalam bentuk informasi. Yang kedua, visi Hammaker. Menurut visi Hammaker, definisi komputer adalah mesin penghitung elektronik yang cepat dan dapat menerima informasi input digital, kemudian memprosesnya sesuai dengan program yang tersimpan di memorinya. Yang ketiga, Donald Alexander. Menurut Alexander, pengertian komputer adalah sistem elektronik yang digunakan untuk memanipulasi data yang cepat serta tepat dirancang dan diorganisasikan agar dapat secara otomatis menerima dan menyimpan data. Dan sejarah komputer. Pertama, generasi komputer pertama pada tahun 1946 sampai dengan 1959. Komputer generasi pertama dibuat dengan sangat sederhana, dengan bentuk ukuran fisik yang besar, membutuhkan tenaga listrik yang besar, dan menggunakan komponen hampa udara atau vakum tube. Contohnya Mark I, IMB 02 dan Univec yang kedua. Ciri-cirinya. Ciri-ciri generasi pertama adalah ukuran fisik hardware komputer lebih besar. Yang kedua, operasi dibuat besar. Ketiga, namanya hanya bisa digunakan. Yang keempat, mempunyai silinder untuk yang ketujuh, 8 daya simpanannya sangat tinggi. Yang ke-9, prosesnya kurang. Yang ke-10, menggunakan
Dengan tabung-tabung membuat ukuran komputer pada masa tersebut sangat besar. Kemudian dari sana Al-Aziz dan sering dibaca Abdul Aziz Alauddin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi sejarah. Ya. Lanjutan sejarah komputer. Generasi kedua 1959 sampai 1965. Pada generasi ini dikembangkan penggunaan teknologi transistor dan bahasa tingkat tinggi sebagai bahasa komputer pertama sehingga mempunyai kecepatan yang lebih dibandingkan generasi pertama. Misal NCR 300, GE 200 dan IBM 7080. Ciri-ciri generasi komputer 2 sudah menggunakan operasi dalam bahasa pemrograman tingkat tinggi, COBOL dan Fortran. Kapasitas memori utama telah dikembangkan dari magnetic core storage, memakai simpanan tape dan magnetic disk. Kemampuan dalam melakukan proses real time dan real sharing. Ukuran fisiknya sudah lebih kecil jika dibandingkan dengan komputer generasi pertama. Proses operasi sudah lebih cepat, yaitu bisa melakukan jutaan operasi per detik. Kebutuhan terhadap daya listrik lebih kecil. Orientasinya penggunaan program tidak lagi tertuju pada aplikasi bisnis, tapi juga sudah pada aplikasi teknik. Generasi ketiga 1965 sampai 1970. Komputer pada generasi ketiga dibuat dengan menggunakan teknologi IC atau yang biasa disebut sebagai chip, sehingga listrik yang dibutuhkan pun lebih hemat dan mempunyai memori sampai dengan ratusan karakter, serta penggunaan magnetic disk yang berkapasitas besar seperti Unifax 9000 dan Xerox 7700. Ciri-ciri generasi ketiga: penggunaan listrik lebih hemat, peningkatan dari sisi software, harganya semakin murah, kapasitas memori lebih besar dan dapat menyimpan ratusan ribu karakter. Karena telah menggunakan IC, maka kinerja komputer menjadi lebih cepat dan tepat. Kecepatannya hampir 10.000 kali lebih cepat dari komputer generasi pertama. Kemampuan melakukan multiprocessing dan multitasking, telah menggunakan terminal visual display dan dapat mengeluarkan suara, menggunakan media penyimpanan luar disket, magnetic external disk yang sifat pengaksesan datanya secara acak, random access, dan kapasitas besar jutaan karakter. Kemampuan melakukan komunikasi dengan komputer lain. Generasi keempat 1970 sampai 1995. Pada generasi keempat, penggunaan IC dikumpulkan dan didapatkan di dalam chip sebagai rangkaian IC yang terpadu sehingga memungkinkan pembuatan kecerdasan buatan dalam komputer untuk teknologi simulasi dan sensor, misal IBM 370 dan Apple 11. Ciri-ciri generasi keempat menggunakan LSI, Large Scale Integration, dikembangkan komputer mikro yang sudah menggunakan semikonduktor dan mikroprosesor yang berbentuk chip untuk memori komputer. Komputer generasi keempat diantaranya adalah AT IBM PS/2, IBM PC per386, IBM 370, Apple II, IBM PC XT, IBM PC atau IBM PC 486, IBM Pentium 2. Generasi kelima, Generation and Beyond.
Pada generasi kelima ini sudah dipergunakan teknologi web dan browser untuk pengolahan dan penyampaian informasi secara real-time, berbasis grafik, dan tanpa kabel, seperti Nokia 9210, MV Player, MS Reader, Apple GeForce, dan sebagainya. Ciri-ciri komputer generasi kelima adalah masih menggunakan teknologi LSI yang tentu saja memiliki banyak pengembangan fitur-fitur yang semakin banyak, pemrosesan informasi yang jauh lebih cepat. Fungsi komputer yaitu input. Fungsi utama pertama yang dimiliki komputer adalah input, yaitu untuk menerima data atau informasi dari sumber luar. Contoh paling gampang dari fungsi ini adalah data atau informasi yang diperoleh dari ketikan keyboard dan klik mouse. Komputer juga bisa menerima data atau informasi dari peralatan lain atau dari komputer lain. Processing. Fungsi utama kedua yang dimiliki suatu komputer adalah melakukan suatu pemrosesan yang bertugas untuk mentransferkan sebuah file atau data mentah menjadi suatu informasi yang bisa dibaca oleh memori komputer. Sebuah proses data ini biasanya dilakukan pada suatu GPU atau Central Processing Unit yang juga memiliki fungsi sebagai otak komputer. Fungsi utama ketiga yang dimiliki komputer adalah output, yaitu untuk menampilkan hasil dari sebuah proses data atau informasi dalam bentuk teks, gambar, maupun audio kepada pengguna atau perangkat lainnya berdasarkan kebutuhan masing-masing. Contoh perangkat output yang sering dijumpai adalah monitor, printer, dan speaker. Storage. Fungsi keempat utama terletak yang dimiliki komputer adalah media atau tempat untuk menyimpan rangkaian data atau informasi. Penyimpan dialokasikan berdasarkan bagaimana informasi akan dipakai. Ada yang disimpan dalam memori utama dan ada juga yang disimpan dalam memori tambahan. Informasi yang disimpan juga dibedakan menjadi pengguna dan data instruksi. Komponen komputer. Komponen input. Komponen input adalah komponen hardware yang berfungsi sebagai pintu masuk tugas-tugas yang akan diberikan kepada komputer. Contohnya adalah keyboard, mouse, trackpad, pen, mikrofon, scanner. Komponen proses. Komponen proses adalah komponen yang berfungsi memproses perintah yang diberikan oleh user untuk kemudian ditampilkan pada komponen output. Prosesor, motherboard, hard disk, dan RAM. Komponen output adalah komponen yang berfungsi sebagai alat untuk menampilkan informasi dari perintah yang telah diproses sebelumnya. Komponen output adalah monitor, printer, dan speaker. Konsep dasar komputer. Komputer apapun jenisnya selalu memiliki suatu peralatan yang disebut sebagai input device, output device, external memory, dan central processing unit. Input device bisa diartikan sebagai peralatan yang berfungsi untuk memasukkan data ke dalam komputer. Output device bisa diartikan sebagai peralatan yang berfungsi untuk mengeluarkan hasil prosesan ataupun pengolahan data yang berasal dari CPU ke dalam suatu media yang dapat dibaca oleh manusia ataupun dapat digunakan untuk menyimpan data hasil proses. External memory. External memory bisa diartikan sebagai memori yang berada di luar CPU, juga disebut sebagai secondary storage ataupun backing storage, ataupun memori cadangan yang berfungsi untuk menyimpan data dan program. Data dan program yang disimpan di dalam external memory agar bisa berfungsi harus dipindahkan terlebih dahulu ke dalam internal memory. Dan yang terakhir, central processing unit merujuk kepada perangkat keras komputer yang memahami dan melaksanakan perintah dan data dari perintah perangkat lunak. Istilah lain, pemproses atau prosesor sering digunakan untuk menyebutnya CPU.
Komponen sistem komputer terdiri dari 3, yaitu hardware, software, dan brainware. Komponen hardware atau perangkat keras yaitu merupakan perangkat yang mempunyai wujud fisik dan bisa disentuh. Perangkat ini terdiri dari berbagai macam benda komputer yang biasa kita pakai. Contohnya seperti monitor, mouse, keyboard, dan CPU. Semua komponen tersebut merupakan bagian dari komponen hardware komputer. Yang kedua yaitu komponen software atau perangkat lunak. Software merupakan sekumpulan data elektronik yang disimpan dan diatur oleh sebuah komputer. Data tersebut yang sudah disimpan oleh sebuah komputer dapat berupa suatu program atau instruksi yang akan melaksanakan suatu perintah. Melalui sebuah software atau perangkat lunak, inilah komputer dapat menjalankan suatu perintah yang diberikan. Yang ketiga yaitu komponen brainware atau pengguna komputer. Brainware yaitu merupakan orang yang melaksanakan atau mengoperasikan sebuah komputer. Brainware mempunyai peran yang sangat penting karena sebuah komputer tidak dapat digunakan jika tidak dioperasikan oleh manusia. Jadi, brainware yaitu merupakan orang yang terlibat dalam suatu kegiatan pemanfaatan sebuah komputer. Klasifikasi komputer berdasarkan jenis data yang diolah. Komputer analog yang berbentuk dial atau grafik. Yang kedua ada komputer digital. Komputer digital digunakan untuk memproses distrik data bilangan angka yang terputus-putus. Yang ketiga ada komputer hibrid. Komputer hibrid adalah kombinasi dari komputer analog dan komputer digital. Yang kedua berdasarkan bidang masalah atau penggunaan. Yang pertama ada special purpose computer dan yang kedua ada general purpose computer. Special purpose computer itu hanya bisa memecahkan satu masalah saja, dan general purpose computer yang bisa memecahkan berbagai masalah. Dan yang ketiga itu berdasarkan kemampuan komputer. Yang pertama ada small care komputer yang berkapasitas 64 KB sampai dengan 8 MB, dan yang kedua ada medium scale komputer yang berkapasitas 512 KB sampai dengan 8 MB. Yang ketiga ada large cell komputer atau mainframe komputer yang berkapasitas 512 MB sampai dengan 8 MB yang berkecepatan tinggi. Dan yang keempat berdasarkan ukuran fisik. Yang pertama ada komputer mini yang berkapasitas 8 MB sampai 128 MB yang register 8 bit sampai 64 bit. Yang kedua ada komputer mikro yang berkapasitas memori 16 KB sampai dengan 1 MB yang berregister 8 bit sampai 48 bit. Dan yang terakhir itu slide-nya. Yang pertama ada personal komputer atau PC. Yang kedua ada Dexnote. Tiga ada laptop. Yang ke-10 ada all-in-one PC atau touchscreen. Yang ke-11 ada server. Yang ke-12 ada mainframe. Yang ke-13 ada super komputer. Yang keempat yaitu wearable. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah-salah kata yang tidak diinginkan. Mohon dibukakan pintu hati yang sebesar-besarnya. Mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh.